Saat terbangun, jendela kaca besar di kamarku sudah tertutup rapat. Hanya cahaya temaram dari lampu tidur di sisi tempat tidur yang menerangi kamarku. Sembari menggeliat, aku melirik jam digital yang ada di meja yang sama dengan lampu itu. Jam 11:20 malam. Berarti sudah malam. Tapi sayup-sayup telingaku mendengar suara mama. Aku beranjak dari tempat tidur. Suara mama terdengar dekat. Di depan pintu aku berhenti dan mendengarkan pembicaraan mama dengan seseorang entah siapa. Saya tahu kamu hanya menjalani tugas, Li. Tapi saya yang mengasuh Ayari sejak dia kecil. Bukankah Bapak sudah bilang kalau Ayari itu tidak mudah ditangani? Turuti saja dulu maunya. Jangan langsung kamu larang-larang begitu. Tapi Bu, Ayari terlalu ceroboh. Saya gak mau putri saya terluka, ngerti kamu? Suara bentakan mama membuatku tersentak. Belum pernah sepanjang hidupku mendengar wanita anggun cantik, yang selama ini selalu tenang dan lembut saat berbicara bisa mengeluarkan kata-kata sekeras itu. Mama juga tak pernah menunjukkan perhatian berlebihan seperti itu. Apa itu benar Mama? Mama yang mengasuhku dengan cara berbeda dari dua putra kecilnya. Saya minta maaf, Bu. Suara Om Malik yang terdengar kalah tak membuatku merasa menang. Entah mengapa, aku tak suka mendengar Mama sampai semarah itu. Aku telah membuat wanita tenang itu melupakan kebiasaannya. Aku duduk di kursi depan meja belajarku, berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi sampai Mama semarah itu. Bahkan ketika kepalaku kuhentak-hentakkan pelan di atas meja, aku tak bisa mengingat apapun. Terakhir yang kuingat adalah pulang sekolah bersama Om Malik dengan hati kesal dan aku tertidur di mobilnya mungkin sampai ia memindahkanku ke tempat tidur dan aku tertidur lelap hingga sekarang. Ayah. Petik 2. Suara itu membuatku menoleh. Mama berdiri di dekat pintu, menatapku khawatir. Kutatap wajahnya yang terlihat kusut. Harusnya baru esok Mama tiba. Tapi malam ini ia sudah pulang. Meski Mama hanya ibu tiriku, aku tahu jadwalnya dengan baik. Bahkan sampai malam ini, Mama masih punya beberapa meeting bisnis dengan rekanannya. Aku ingin bertanya alasan ia pulang lebih cepat. Tapi aku juga tak ingin membuat ia makin kusut setelah memarahi Om Malik. Mungkin dia sudah dengar cerita di sekolah tadi. Sedikit tidak mungkin memang. Tapi siapa tahu Mama atau Papa juga sudah memasukkan orang lain untuk mengamatiku di sekolah. Berita tentang diriku inilah yang pasti mengacaukan segalanya. Wajar kalau Mama sampai membentak Om Malik seperti itu. Dia pasti marah karena aku sekali lagi merepotkan dirinya. Maafin Ayari, Ma. Bisikku pelan sambil menunduk. Mama mendekatiku dan tanpa suara ia mengelus punggungku perlahan. Mama memang hanya ibu tiriku. Tapi seumur hidupku, aku tak pernah mengenal ibu lain selain dirinya. Mendengarnya membentak dan membelaku di depan Om Malik. Melihatnya datang meski jadwalnya jadi kacau demi aku dan sekarang hanya elusan pelan di punggung, membuat pertahanan diriku makin luruh. Biar bagaimanapun,
Cara Mama sudah menyentuh hatiku yang merindukan kasih sayang. Istirahatlah, Nak. Kamu pasti capek. Mama akan bicara pada Papa soal Malik. Kamu jangan terlalu mikirin ya, kata Mama menenangkan. Aku hanya mengangguk-angguk. Lalu Mama keluar. Setelah Mama keluar, kuputuskan untuk mencari angin keluar. Aku sulit tidur di malam hari sejak dulu. Entah sejak kapan, aku tak lagi ingat. Tapi setiap kali sulit tidur, aku selalu menghabiskan waktu di dekat kolam renang di rumah belakang. Tak lupa aku membawa ponsel dan earphone. Saat melewati kamar Om Malik, pintunya tertutup rapat. Mungkin dia sudah tidur. Dia pasti kelelahan menghadapiku seharian ini. Sebenarnya aku sendiri bingung menjelaskan. Aku selalu kesulitan mengendalikan emosiku. Entah mengapa, aku gampang sekali mengamuk dan saat itu terjadi. Aku sering tidak ingat apapun. Hanya ya selalu seperti sekarang. Orang-orang di sekitarku jadi kelihatan panik. Di dekat kolam renang, aku memilih duduk di salah satu kursi santai dan mulai berbaring sambil melihat ke langit. Hitam tapi penuh bintang bercahaya. Tinggal di tepi pantai memang menyenangkan. Menikmati malam sambil ditiup angin laut yang hangat dan memandangi bintang tanpa halangan. Sembari mendengarkan musik yang menenangkan. Paling tidak ini membuatku mampu bertahan di rumah bak penjara ini. Mataku sulit terpejam setelah seharian tertidur di kamar. Namun, mendengarkan lagu membuat perasaanku jauh lebih baik. Bahkan lama-kelamaan, tanpa sadar aku mulai berdendang mengikuti lagu. Saat aku tengah bernyanyi, tiba-tiba ada bayangan lewat di sampingku. Membuatku terkesiap dan bergerak untuk menghindar. Tapi bayangan manusia yang semakin kulihat jelas itu memegang tanganku. Menahan tubuhku agar tetap berbaring. Dia Om Malik. Kami bertatapan sesaat sebelum tangan Om Malik berpindah pada selimut yang tersampir di lengannya yang lain. Pelan ia menyelimutiku dengan selimut merah marun milikku itu. Membiarkanku menatapnya tajam. Tepi bibir Om Malik terlihat membengkak. Rona kebiruan muncul di situ. Di bawah dagunya juga kulihat ada luka berbentuk garis yang masih kemerahan. Dia kenapa? Lagi-lagi aku menuruti hatiku. Tanganku terjulur menyentuh luka di wajah Om Malik. Itu kenapa? Tanyaku sambil melepaskan salah satu earphone di telingaku. Menunggu penjelasannya, Om Malik menggeleng. Makanya kamu rajin potong kuku. Lumayan rasanya. Aku menatapnya bingung. Aku yang nyakar, tanyaku tak mengerti. Memangnya kapan aku melukai dia seperti itu? Om Malik memandangiku tanpa ekspresi. Lalu kemudian bibirnya sedikit tersenyum. Sudahlah, lupakan saja. Ini bukan apa-apa. Aku mengangkat bahu, kembali memasukkan earphone ke telingaku dan sengaja memejamkan mata. Aku tak ingin tahu apa yang dilakukan pengawal itu di dekatku. Tapi yang ku tahu, ia masih ada di sekitarku. Nanti juga kalau capek, dia akan pergi sendiri. Kantuk tak juga muncul sampai kurasa angin malam semakin menusuk dan mulai merambah masuk di dalam selimut. Lagi pula, badanku sakit berbaring di kursi tanpa busa seperti ini.
Iya sih, fungsinya untuk berjemur. Tapi tetap saja berbeda dengan tempat tidur. Jadi kuputuskan untuk pindah. Saat aku membuka mata, aku terkejut melihat Om Malik masih duduk di dekatku. Tidak sedang tidur dan hanya menatapku. "Om ngapain? Kok masih nungguin? Gak tidur?" tanyaku bingung. "Kamu belum tidur?" "Ya, saya tunggu," jawabnya singkat. Aku ingin bilang, "Untuk apa?" tapi melihat pakaiannya yang hanya memakai kaos biasa tanpa jaket, diterpa angin laut yang makin lama makin kuat, aku saja yang berselimut mulai kedinginan. "Gimana dia?" "Ya udah, yuk masuk, udah malam," kataku sambil berjalan terburu-buru. Kenapa aku harus khawatir sama dia? Kalau dia sakit kan bagus. Berarti besok aku bebas. Tak akan ada yang memaksaku melakukan segala yang tak kusuka. Tapi, aku berbalik ke belakangku. Om Malik yang sedang mengikutiku naik tangga juga berhenti melangkah. "Om, aku gak mau Om ngikuti aku kemana-mana kalau di rumah. Bukannya Papa bilang tugas Om itu hanya kalau kita keluar rumah? Ini di rumah. Jadi jangan ikuti aku kayak orang tolol begitu," cecarku kesal. Om Malik diam saja. Aku mendengus sebelum kembali naik sampai ke lantai 2. Tapi diamnya Om Malik justru membuatku kesal. Sekali lagi aku berbalik saat sudah di dekat kamar kami. Aku tuh paling benci saat aku ngomong gak disahuti begini. Kalau Om mau jawab, ya jawab aja. Kesel tahu, ku hentakkan kaki menggambarkan perasaanku saat itu. "Sudah, saya boleh ngomong?" tanya Om Malik tenang. Aku hanya mengangguk. "Pertama, saya gak mau dipanggil Om. Kita hanya berbeda usia beberapa tahun," katanya setengah meminta. Aku kembali mengangguk. "Baik, terus aku harus panggil apa?" Ia tersenyum. "Terserah. Boleh Kak, Mas, Abang, atau nama saja pun boleh." Aku mengangguk santai. "Kalau begitu aku panggil Kakak." Kedua, saya justru diam karena khawatir kamu makin marah kalau saya jawab. Saya gak tahu harus gimana. "Kamu selalu marah," katanya lagi. Tampak putus asa. Kesunyian muncul beberapa saat karena aku juga tak tahu harus berkata apa mendengar kata-katanya barusan. Kak Malik yang tidak mau dipanggil Om itu berjalan lebih dekat. "Saya bersedia kamu pukuli, kamu cakar atau apa saja. Asal jangan pernah menyakiti dirimu sendiri. Itu saja. Kalau kamu gak suka sama apapun yang saya kerjakan, tolong jelaskan." Keningku berkerut. Memangnya kapan aku nyakiti diriku sendiri? Tanyaku bingung. Lagi-lagi aku melihat sorot tak mengerti di mata pengawalku itu. Karena ia diam lagi, aku akhirnya mengangkat bahu dan berbalik meninggalkannya. Masuk ke kamarku sendiri. Masih tak mengerti mengapa ia terlihat bingung seperti itu.